Kapan sebenarnya DC itu datang ke rumah nasabah yang sedang galbay di tahun 2025 ini? Mengingat ada aturan baru terhadap yang namanya dunia pinjol, khususnya dalam dunia penagihan ya. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kalian semuanya yang udah DM ke Instagram saya ataupun komentar-komentar di video saya. Insya Allah pasti saya bakal jawab satu persatu ya teman-teman semuanya. Dari apa yang kalian tanyakan ini, kalian boleh kalau mau nanya juga tulis aja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, di sini saya pengen jawab ataupun pengen bahas tentang yang namanya kapan DC itu datang ke rumah nasabah yang sedang galbay. Mengingat tahun 2025 ini aturannya sedikit berbeda di tahun 2024 dan tahun 2023. Oke, di sini saya langsung bahas aja ya teman-teman semuanya, yaitu masalah kapan DC itu datang ke rumah nasabah tersebut. Nah, ini ada aturannya. Aturan yang benar adalah di jam kerja, mungkin kalian udah tahu ya. Terus kemudian juga dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja. Terus kemudian yang ketiga di sini ada aturan baru, yang mana DC tersebut diperbolehkan datang ke rumah nasabah hanya pada saat nasabah tersebut udah telat bayar maksimal di 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan kalian itu udah galbay ataupun udah telat bayarnya sampai 4 bulan, sebenarnya di situ tuh udah tidak diperbolehkan lagi datang ke rumah kalian. Jadi nggak usah takut ya. Nah, berarti pas kita galbay seminggu, DC udah datang, Bang. Bisa jadi baru galbay 3 hari, DC udah datang, Bang. Bisa jadi baru galbay 2 hari, DC udah datang, Bang. Bisa jadi. Kenapa? Karena memang aturannya seperti itu, dari 1 hari telat kita bayar sampai 3 bulan teman-teman semuanya, atau 90 hari lebih tepatnya ya. Jadi kalau udah 90 hari ke atas itu DC nggak boleh datang lagi ke rumah kita, atau FC-nya itu nggak boleh datang lagi ke rumah kita ya. Itu. Terus kemudian yang perlu digarisbawahi, kalau jadwal-jadwalnya, jam-jamnya pagi, siang, sore itu tergantung ya. Jadi nggak sesuai apa yang saya sebutkan, karena itu bisa fleksibel banget. Biasanya kan DC kan target dulu nih. Oh, nasabah ini lewat desa ini, lewat desa ini. Jadi saya startnya dari jam sini aja. Nah, bisa jadi rumah kalian yang pertama atau karena daerah kalian itu dekat dengan rumah DC-nya gitu kan. Jadi disamperin dulu ataupun yang lainnya itu bisa aja. Jadi itu sangat fleksibel kalau masalah jam dan juga waktunya. Tetapi berdasarkan pengalaman jarang banget di situ jam 8 pagi udah datang ke rumah kita, jarang banget. Biasanya itu di atas jam 10 ya. Jam 10 sampai sore habis asar itu biasanya udah di situ. Jam 6 sampai jam 8 itu sebenarnya udah nggak ada juga seperti itu. Kurang lebih untuk waktunya ya teman-teman semuanya atau jamnya. Lalu kemudian di sini yang jadi persoalan adalah kalian itu kenapa menanyakan kapan DC datang, karena memang mungkin kalian itu takut dengan adanya kedatangan DC. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini, jangan pernah takut ketika menghadapi DC, karena biar bagaimanapun DC itu nggak bakal macam-macam kok kalian nggak usah khawatir kalau misalkan diancam atau didatangin langsung juga, karena ya nggak ada masalah juga. Yang terpenting adalah kalian berani menghadapinya. Bang, saya bener-bener takut, Bang. Nah, takutnya kalian terhadap FC ataupun DC lapangan itu sebenarnya karena satu faktor, yaitu kalian mungkin pas minjem uang atau minjol itu nggak bilang ke istri, nggak bilang ke suami, atau nggak bilang ke orang tua. Itu yang menyebabkan kalian itu takut ketika didatangin DC. Bener nggak? Saya yakin kalian itu pasti seperti itu. Dan memang kasusnya 90% orang takut didatangin DC itu karena ya mereka awalnya bohong atau mereka itu nggak pernah bilang ke orang tuanya, ke istrinya atau ke suaminya ketika melakukan pinjaman. Akhirnya ketika melakukan pinjaman ya kalian itu ketakutan kalau didatangin DC, nanti suaminya tahu, nanti istrinya tahu, nanti orang tuanya tahu, dan yang lain sebagainya tahu. Akhirnya kalian itu selalu berusaha untuk terhindar dari yang namanya DC. Pertama itu, agar bisa terhindar, akhirnya kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang sering banget terjadi kasusnya di lapangan. Nah, oleh sebab itu saya sendiri berharap kalian itu jangan pernah takut. Lalu solusinya gimana, Bang? Kalau udah seperti itu, kita udah terlanjur bohong dan yang lain sebagainya, atau nggak bilang kepada suami kita, nggak bilang kepada istri kita, atau nggak bilang ke orang tua kita, solusinya adalah transparan. Kalian harus bilang saat ini juga. Ya mungkin 1 hari, 2 hari kalian cekcok lah mungkin sama orang tua kalian. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah saya yakin ya cekcoknya paling lama sehari gitu kan, udah selesai, tapi hari-hari berikutnya saya yakin mereka akan dukung kalian. Gak mungkin kalau ada FC, orang tua kalian dukungnya DC tersebut, nggak mungkin. Atau kalian bilang ke suami, saya yakin suami kalian juga nggak bakal dukung FC-nya juga atau mendukung DC-nya juga. Saya yakin pasti dukung kalian dan kalian mendapatkan support agar lebih berani lagi menghadapi DC tersebut, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.